Oke, baik. Kalau ini kan juga sudah sore ya kuliahnya. Saya yakin ini kalian teman-teman juga sudah di penghujung staminanya begitu? Kuliah dari pagi hari ini Nggih, Pak. Ya, Pak, dari pagi. sudah mulai capek. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu saya sistem perkuliahannya saya akan coba jelaskan dengan cepat. Yang pertemuan 4 dan 5, sisanya silakan ditutup dengan membaca membaca materi ini ataupun membaca bukunya, begitu ya. Oke, kalau begitu saya akan berikan bahasan-bahasan singkat mengenai masing-masingnya ini seperti apa. Bismillah kita mulai. Nah, kalau minggu-minggu yang lalu kita membahas mengenai perkembangan perkembangan kognitif dan sosioemosional, yang kita bahas itu karena memang kita pada dasarnya kalau membicarakan mengenai pendidikan, itu kita tidak bisa lepas dari konteks bahwa pendidikan itu diselenggarakan di atas level perkembangan tertentu semuanya. Nah, di sini kita membicarakan bahwa pendidikan sebagai sebuah proses, itu kan dia memiliki input, memiliki output. Kalian masuk ke sebuah instansi pendidikan, itu ada seleksi masuknya, ada prosesnya. Lalu setelah itu kalian keluar pun ada ujiannya dan ada hasil akhirnya. Begitu. Pendidikan itu sebagai sebuah proses panjang, sistem yang terprogram. Pendidikan punya tujuan. Tujuannya apa? Ya mencapai target, mencapai standar lulusan, standar kompetensi. Begitu. Pendidikan sebagai sebuah instansi yang dia itu memiliki target, instansi atau sistem yang dia memiliki target. Sebentar saya atur dulu supaya yang masuk langsung di mute. Sudah. Sebagai sebuah hal yang memiliki target pendidikan itu, di dalamnya ada sebuah proses yang disamakan. Itulah yang dinamakan pendidikan terstandar. Tapi sebetulnya kita ngomong pendidikan standar dan topik hari ini ada dilema, teman-teman. Karena apa? Dalam sebuah pendidikan yang terstandarkan, kalian semua yang ada di dalam pendidikan itu beda-beda satu sama lainnya. Oke, saya minta silakan di chat atau misalnya dijawab langsung boleh. Satu kelas ini berbeda-beda dari segi apa saja? Monggo. Asal daerah, oke. Pusat, oke. Berarti pendidikan kemarinnya ya. Oke, lalu lanjut. Ganti batu perotoan. Bagaimana Rizal? Agama, ya betul. Jadi ini perbedaannya pun dari segi yang sensitif ya, agama, karakter, budaya, Suku, motivasi. ras, dan budaya, ya, Pak. Budaya, ya oke. Ada lagi yang lebih sensitif, IPK. Betul? Betul, Pak. Mhm. Materi, ekonomi berarti ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Gender, oke. Kompetensi, keahlian, kepandaian begitu ya.
Banyak sekali. Intinya, kalau kita membicarakan mengenai perbedaan ini, sebetulnya kita melihat pendidikan itu kadang-kadang nggak adil. Kenapa? Kita semua di sini beda-beda, lah kok mau disatukan ke jalur yang sama? Jadi pendidikan ini sebetulnya dia mau mensejahterakan kita atau mencetak kita menjadi orang yang sama semua sih, gitu. Nah, tapi di balik isu hal yang seperti itu, kita tahu bahwa kita itu masing-masing beda satu sama lainnya. Ada perbedaan individu, ada perbedaan sosial. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Sekali lagi saya izin menjelaskan inti-intinya dan secara cepat ya. Jadi sisanya tolong dibaca kembali, baik materi ini ataupun mau membaca bukunya. Atau lihat dari YouTube, silahkan. Atau belajar dengan menggunakan ChatGPT, silahkan. Gitu ya. Oke, perbedaan dalam pendidikan. Pembelajar itu berbeda dari segi apa saja? Kalian sudah menjawabnya. Lalu, perbedaan itu akan diapakan? Karena kita tahu kita masuk ke sini masing-masing dibedakan. Seperti itu. Nah, ini yang saya minta ke kalian ya. Saya urutkan 6 itu dari yang paling mudah ke yang paling susah. Begitu. Yang 3 yang awal ini mudah, yang 3 yang terakhir ini sulit. Begitu ya. Kenapa sih saya memberikan tugas yang seperti itu? Itu adalah bagian dari tugas yang dia itu gabung pertemuan 3, 4, dan 5. Begitu. Nanti bahasannya mengenai perbedaan-perbedaan. Oke, sebetulnya kalau kita membahas di sini, ada 6. Perbedaan dalam suatu ruang kelas itu ada 6. Yang satu, inteligensi. Kedua, cara belajar atau berpikir atau gaya belajar. 3, kepribadian dan karakter. 4, budaya dan suku, sosioekonomi, dan gender. Itu. Satu PPT ini mencakup semua bahasan tersebut. Kita bahas dari yang individu dulu. Ini saya membagi yang di sebelah kiri, 3 di sebelah kiri itu perbedaan individu, 3 yang di kanan itu sosial. Nah, saya bahas dulu perbedaan individu atau perbedaan yang sifatnya personal. Yang pertama, intelektualitas. 2, gaya belajar. 3, kepribadian, minat, dan bakat. Kita bahas dulu IQ. IQ itu sebetulnya tes yang apa ya, yang bisa dikatakan hampir semua orang yang pernah sekolah itu pasti pernah tes IQ. Kan nanti keluar angkanya, lalu nanti keluar kategorisasinya, misalnya angkanya 120, oh di atas rata-rata. Kecerdasan anak ibu di atas rata-rata. Nah, itu seperti itu IQ. Tapi sebetulnya itu angka apa ya? Dia angka yang menunjukkan potensi intelektual seseorang. Nah, ini yang bagian pertama ya. Kecerdasan adalah potensi intelektual seseorang. Orang yang memiliki kapasitas intelektual yang baik, dia akan cepat belajar dan adaptasi. Jadi artinya apa? Skornya tes IQ itu dia semakin besar, maka menunjukkan bahwa orang ini akan semakin cepat belajar dan adaptasi. Nah, IQ sendiri dia juga bisa diterjemahkan sebagai kemampuan memecahkan masalah, adaptasi, belajar dari pengalaman, dan sebetulnya definisinya banyak. Kenapa? Dari eh, konsep inti bahwa kecerdasan adalah potensi intelektual seseorang, ini sebetulnya beberapa tokoh mengkajinya itu berbeda-beda dan akhirnya membuat alat tes yang beda-beda. Begitu. Nah, tapi ini saya yakin kan misalnya kalian SD, SMP, SMA dites dengan tes IQ, tesnya itu beda-beda. Hanya saja hasil dari tes IQ-nya itu konsisten. Begitu. Karena memang dia ditopang dengan metode statistika supaya tes yang berbeda-beda ini dia bisa terus memberikan penilaian yang konsisten gitu. Kalau kita ngomongin kecerdasan,
potensi intelektual itu sebetulnya sifatnya tunggal atau multiple. Kalau kita ngomongin tunggal artinya adalah anak yang IQ-nya itu tinggi, maka dia tuh makin Superman. Harapannya adalah kalau anaknya itu IQ-nya tinggi, kecerdasannya tinggi, maka dia bisa mendapatkan nilai bagus di semua mata pelajaran, mata kuliah, dan seterusnya. Pokoknya nilai prestasinya itu merata bagus semua. Itu kalau kecerdasan tunggal. Sebetulnya konsep ini tidak salah-salah amat. Tapi masalahnya adalah kalau kita melihat melihat bagaimana prestasi-prestasinya anak-anak di sekolah, kita menemukan beberapa siswa cerdas. Siswa cerdas ini masing-masing profil nilainya beda-beda. Ada yang dia cerdas tingginya di matematik, cerdas tingginya di fisika, cerdas tingginya di seni, cerdas tingginya di olahraga, dan seterusnya. Jadi apa? Orang-orang yang sama-sama cerdas kita kumpulkan jadi satu, karakter profilnya juga tetap tidak sama. Lalu demikian, kita bisa sama-sama menyimpulkan mereka ini yang sama-sama cerdas ini, kemampuan belajarnya itu tinggi. Begitu. Oke. Nah, ini ada teori lain sebetulnya, teori kecerdasan majemuk. Jadi dia bertentangan dengan teori kecerdasan tunggal tadi yang menyebutkan bahwa orang yang IQ-nya tinggi dia itu Superman. Nah, ini kan lebih bisa menjelaskan yang di sebelah kanan, Gardner Eight Frame of Mind. Adakah di sini teman-teman atau rekan-rekan yang sudah pernah mengetahui teori kecerdasan majemuk ini? Belum. Belum, Mas. Belum, ya sudah. Nah, dibandingkan dengan tadi yang mengatakan bahwa IQ itu satu untuk semua, nilai IQ-nya tinggi artinya dia bisa semuanya. Di sini beda konsepnya. Jadi bisa jadi anak itu memiliki skor IQ yang tinggi, tapi dia keahliannya di bidang tertentu. Dan memang aslinya begitu ya. Kayaknya jarang sekali kita menemukan anak cerdas yang dia itu di semua mata pelajaran suka dan nilainya bagus gitu ya. Di sini, tokoh yang namanya Gardner, dia membagi orang itu kecerdasannya sebetulnya spesifik. Ada beberapa bidang, verbal misalnya, pandai mengolah kata-kata, pandai bicara dengan menggunakan kata-kata yang bagus. Matematika, numerik, angka. Spasial, dia ahli di ruang bidang, ahli menggambar dengan perspektif, dan seterusnya merakit benda gitu. Kinestetik, nah ini yang kemampuan olah fisiknya tuh bagus, olahraganya bagus, geraknya bagus. Musik, yang dia menyukai musik, bidangnya berurusan dengan nada dan suara. Naturalis, ini kecerdasan yang dia itu sifatnya suka mengeksplorasi alam, suka melakukan kegiatan-kegiatan yang alami. Ada interpersonal dan intrapersonal. Kalau inter ini artinya dia pandai untuk berempati dengan orang lain, pandai untuk bernegosiasi, menjalin hubungan. Kalau intrapersonal itu memahami diri, memahami emosi diri, melakukan refleksi, begitu. Jadi Gardner, tokoh yang namanya Gardner ini membagi orang itu cerdasnya bisa macam-macam. Bisa cerdas di verbal, cerdas di matematika, spasial, dan seterusnya. Jadi tidak satu untuk semua lagi IQ-nya di sini. Konsepnya ke bahwa orang itu cerdasnya ada bidangnya masing-masing. Jadi cerdas itu tidak satu untuk semua. Itu ya, kita bahas sampai ke Gardner ini dulu. Sebetulnya teman-teman, rekan-rekan sekalian, membahas IQ itu sendiri, IQ kan alat tesnya dibuatnya susah. Alat tes yang susah itu saja, dia hanya mengukur satu aspek atau satu faktor. Bagaimana dengan ini yang dia mengukur banyak, 8 begitu ya.
akhirnya menjadi suatu tugas yang sangat susah kalau kita mau mengukur 88-nya. Dan konsep ini dikembangkan menjadi hal yang baru. Ini tidak jadi pembahasan mengenai IQ lagi. Ada konsep yang dia itu biasa dibahas di anak-anak SMA. Minat bakat gitu. Bakat. Bakat itu kan dia kepandaian spesifik ya di suatu bidang. Nah, itu dia merupakan kelanjutan dari konsep IQ. Oke. Nah, IQ ini diwariskan secara biologis, tapi stimulasinya secara sosial. Anak yang berkembang dewasa, dia akan mencapai kapasitas minimal sama dengan kapasitas IQ orang tuanya. Lalu, stimulasi ketika masih anak-anak atau masih kecil, ini menentukan perkembangan fungsi kognitif secara umum dari seseorang. Jadi kalau misalnya kita melihat kita memiliki anak yang kemungkinan potensinya itu cerdas, kita membutuhkan stimulasi yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Dia mungkin lebih suka bermain dibanding yang lain, dia memiliki cara cara bermain yang lebih khusus dibandingkan yang lain, pertanyaan-pertanyaannya berbeda, dia mudah bosan, dia mudah tertarik pada hal-hal yang unik gitu. Kita perlu memberikan stimulasi yang lebih kalau memang kita mengetahui bahwa anak-anak kita cerdas. Dan permasalahan fisik dan mental bisa mempengaruhi fungsi intelektualitas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang itu dia dalam keadaan stres, dalam keadaan yang mentalnya itu bermasalah, sekalipun orang itu memiliki kapasitas intelektual yang bagus, tapi nanti perilakunya itu seperti perilaku orang yang intelektualnya tidak tinggi. Kenapa? Kita itu dalam keadaan stres atau emosi yang berlebih, kemampuan berpikir kita itu turun. Begitu. Jadi memang kalau kita mau berprestasi, perlu sekali bagi kita untuk bisa memanage stres. Begitu. Baik. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan. Ini apa? Intinya adalah mayoritas orang, 68% dari orang yang ada di dunia ini, IQ-nya itu di antara 85 sampai 115. Itu mayoritas orang di sana. Kalau yang di sebelah kiri ada 55, ada yang 70 sampai 85. Ini adalah yang IQ-nya itu rendah gitu. Dan memang orang-orang seperti ini tidak banyak. Apalagi di bawah 55. Ini hanya 0,5% anak-anak berkebutuhan khusus yang dia ini terkendala secara intelektual. Kalau yang sebelah kanan 115 sampai 145 ini adalah anak-anak yang IQ-nya jauh di atas kebanyakan orang. Hanya ada 15% sampai 16% anak-anak yang dia itu memiliki kapasitas intelektual yang di atas kebanyakan orang. Begitu. Tes inteligensi ini dia bisa dilakukan individu maupun kelompok, tesnya nanti beda-beda. Dan nanti ada psikolog yang menilai hasil tesnya itu seperti apa dan ada laporannya. Biasanya tes IQ ini diberikan individu satu-satu. Jadi nggak tiba-tiba dia dipajang di mading sekolahin, nggak bisa kayak begitu. Kasihan, itu kan ada kerahasiaannya. Gitu. Lah, kembali lagi ke tadi, pendidikan itu punya target. Tapi orangnya di dalamnya beda-beda. Kecerdasan yang itu beda-beda setiap orang. Kok diukur? Kenapa? Sekolah butuh untuk mengetahui siswa-siswa yang diajar ini, dia potensi belajarnya sejauh mana. Kalau memang potensi belajarnya itu dia terkendala, perlu bagi gurunya untuk menyesuaikan, memberikan effort lebih untuk menyesuaikan. Kenapa siswa-siswanya potensi belajarnya terkendala? Atau mengetahui bahwa siswa-siswanya ini beberapa ada yang memiliki potensi intelektual yang lebih daripada mayoritas orang. Siswanya cerdas-cerdas. Lah gurunya harus bagaimana? Dia harus menyesuaikan. Taunya dari mana dia harus menyesuaikan? Ada hasil tesnya, begitu.
Ini ada konsep lain namanya emotional intelligence. Kalau kita membicarakan mengenai emotional intelligence, memang emosi itu berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Di sini saya tidak memberikan penjelasan lebih. Saya minta kalian belajar sendiri kalau sekiranya membutuhkan. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk membaca dan memahami emosi orang lain, mampu menggunakan emosi dan ekspresi emosi untuk memanage diri sendiri dan orang lain. Saya lanjut. Mohon maaf, kita akan cepat. Gaya belajar. Gaya belajar ini adalah karakteristik pembelajaran yang dimiliki oleh seseorang. Bayangan mengenai gaya belajar adalah masing-masing dari kalian, satu kelas ini, semuanya memiliki gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar masing-masing ini sebetulnya dia harus ditemukan. Kenapa? Pemahamannya adalah bahwa kalau kalian melakukan gaya belajar yang cocok dengan kalian, nilai kalian itu maksimal. Itu nilai paling bagusnya kalian. Begitu. Jadi ada urusannya sekolah juga. Sekolah itu mau kalian punya pencapaian yang paling bagus, maka apa? Ditemukanlah gaya belajar kalian itu seperti apa. Gitu. Oke. Nah, sebetulnya setiap orang itu memiliki karakteristik pembelajaran yang unik gitu ya. Nah, hal ini dikaji karena diasumsikan bahwa apabila seseorang belajar menurut cara yang paling cocok buat dia, maka hasilnya akan lebih baik. Kalau hasilnya dia lebih baik, sekolah akan lebih diuntungkan dengan pencapaian kalian yang lebih bagus. Itu keperluan sekolah di situ. Tapi keperluan kalian apa? Kalau kalian menemukan gaya belajar yang cocok dengan kalian, kalian enjoy, kalian senang, kalian merasa bisa berprestasi dan pencapaiannya pun meningkat. Begitu. Sebetulnya kalau kita mengkategorisasikan, sebetulnya gaya belajar dan gaya berpikir itu ada yang dibagi menjadi dua kategorisasi ini. Ada orang yang dia itu cara berpikirnya impulsif, terburu-buru. Ada orang yang dia berpikirnya reflektif atau dia banyak merefleksikan, banyak melihat ke belakang, banyak merenungi pengalaman-pengalamannya lalu mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Orang yang dia terlalu impulsif, wah itu nanti gerasa-gerusu pembelajarannya jadi tidak pas. Gerasa-gerusu dalam artian saya pengen cepat begini, pengen cepat begitu. Dibandingkan dengan yang reflektif. Reflektif ini tipikal yang membutuhkan waktu sendiri atau ngobrol dengan teman-temannya. Lalu membicarakan, oh tadi saya tuh belajar ini, dia belajar itu. Intinya apa ya? Materi pelajaran tadi terkait dengan kehidupan saya, nyambungnya mana gitu. Ada juga yang deep atau surface style. Ada yang dia ini mau mempelajari dengan dalam materinya. Kalau kalau perlu sampai turunan-turunan materinya itu dia memang berminat untuk mempelajari supaya pemahamannya utuh. Ada juga yang sukanya tuh mempelajari sampai permukaannya saja sudah bisa, ya sudah, begitu. Oke, ini ada tes gaya belajar, namanya tes belajar Kolb. Teman-teman tahu ini nggak? Tes belajar yang namanya ini, nggak? Tes gaya belajar yang namanya adalah, nah itu di komentar. Sebelum saya suruh kalian ngerjakan ini, udah tahu belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Jadi itu tes gaya belajar yang dia mencari kalian itu tipenya visual, auditory, realistik, atau kinestetik. Kalau auditory itu sukanya mendengarkan, jadi belajarnya dengan mendengarkan YouTube, dengan mendengarkan podcast, dengan mendengarkan dosen ceramah. Kalau visual itu dengan nonton, dengan melihat, menonton peragaan langsung, dan seterusnya. Kinestetik itu yang banyak gerak, dengan melakukan langsung, gitu. Ini di SMA biasanya ada guru-guru BK yang suka memberikan tes seperti ini.
Tapi sebetulnya tesnya ini kurang akurat ya. Jadi kayak kita hanya diberi hasil, oh kamu visual. Sudah. Habis itu ngapain Pak dengan info ini? Bingung. Gitu. Kita tidak diberikan pencerahan mengenai lebih lanjutnya lagi kita harus ngapain dengan seperti itu. Ya, infonya pun terbatas, penggunaannya terbatas jadinya. Di sini ada beberapa tes gaya belajar, ada tes gaya belajar Kolb, ada gerasain Riemann, seperti itu. Nanti bisa dikerjakan sendiri ya, karena saya sudah memberikan itu ke kalian. Nah, kepribadian, ini yang kayaknya laku banget di psikologi. Di sini teman-teman ada nggak yang sudah pernah tes kepribadian online terus di-share Di Facebook, Pak. di Facebook? Ayo, yang lain. AFSD. Oke, ada yang sudah pernah berarti. Nah, kepribadian itu apa? Kepribadian itu sebetulnya dia adalah sekumpulan karakter. Pasti nggak asing dong dengan istilah karakter karena kan biasa pemerintah menyuarakan, wah ini kita butuh pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu penting. Selain karena karakter itu dia sebetulnya bendera lebih besar dari sikap. Kan indikator pendidikan kita itu kan ada 3 kan? Nanti keluar di UTS. Nggak ada UTS sih tapi ya. Maksudnya keluar di tugas tugas akhir kalian. Indikatornya apa? Pengetahuan, sikap, kompetensi atau perilaku. Nah, sikap kan ada di situ. Atau karakter lah. Karakter itu dia lebih besar lagi daripada sekedar sikap. Dia benderanya lebih besar daripada sikap. Nah, kepribadian adalah konstelasi pikiran, emosi, perilaku yang menjadi identitas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karakter itu adalah potongan kecil. Jadi misalnya begini, teman-teman. Saya memberikan gambaran. Misalnya, ada seorang siswa atau mahasiswa yang saya tanyai. Coba berikan saya 5 karakter yang kamu miliki. Oh, apa ya, Pak ya? Ya sudah. Satu, saya orangnya suka banyak gerak, Pak. Kalau saya diam aja, saya nggak nyaman. Dua, saya orangnya banyak bicara, Pak. Kalau saya itu nggak banyak bicara, sepi begitu rasanya. Ketiga, saya banyak energinya. Keempat, saya suka tugas-tugas yang dinamis. Gitu. Kelima, banyak cemasnya. Jadi saya itu suka beraktivitas, tapi kadang-kadang juga banyak mikir, Pak. Kalau saya udah ngomong begini, orang suka apa enggak ya? Kalau saya ngomong begini, ada yang tersinggung nggak ya? Gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi artinya si siswa atau mahasiswa yang saya tanyai tadi, dia menyebutkan 5 karakter yang dia miliki. Kalau misalnya saya suruh dia lanjut sampai 10, bisa nggak? Ya bisa. Misalnya dia tambahin lagi, ke-6, saya sayang dengan orang tua saya. 7, saya banyak makan. 8, saya tidak tidak rajin, tidak disiplin. 8, 9 ya, tidak rajin, tidak disiplin. 10, mudah stres. Berarti apa? Dia memiliki 10 karakter sekarang yang saya tahu. Saya teruskan terus, terus, dan terus. Akibatnya nanti apa? Kita akan memiliki banyak sekali karakter dari orang ini. Karakter itu potongan puzzle atau kepingan puzzle, teman-teman. Karakter adalah kepingan puzzle. Setiap kita memiliki satu kepingan puzzle, dan itu bertambah dan bertambah, bertambah, lama-lama kita akan mendapatkan gambaran utuh. Kalau potongan puzzle-nya itu kita satukan. Jadi apa? Kepribadian itu adalah gambar yang disusun dari karakter yang merupakan potongan puzzle-nya. Begitu ya. Oke. Ini bahasa Inggrisnya kepribadian itu personality, bahasa Inggrisnya karakter itu bisa traits. Digunakan istilah ini. Oke.
Nah, trait atau karakter adalah karakter perilaku seseorang dalam merespon. Pendidikan akan lebih menyukai karakteristik tertentu dan menghindari karakter yang tertentu juga. Contoh, karakter apa yang disukai oleh sekolah? Dulu guru-guru kalian senang kalau kalian punya karakter apa? Disiplin. Disiplin, satu. Terima kasih. Dua. Wah, ada yang jawab di chat. Rajin. Rajin, disiplin jadiin satu aja ya. Oke, apa lagi? Aktif. Aktif. Oke, boleh, boleh, boleh. Boleh telaten. Lanjut, lanjut. Kreatif, Pak. Kreatif. Sopan santun. Sopan santun. Kalian tahu nggak ada satu karakter yang paling disukai oleh sekolah? Coba kalian bisa menemukan itu nggak? Nggak, bukan jujur, bukan sopan, sergap, bukan. Ya, betul, Mustaqim. Selamat. Itu jawabannya. Betul sekali, selamat. Jadi karakter dari siswa yang paling disukai oleh sekolah atau institusi pendidikan manapun adalah patuh. Selamat, selamat, selamat. Jadi dari sini kita tahu ya, rekan-rekan, bahwa sekolah itu kenapa sih penting amat tahu kepribadian, karakter siswanya, ini ngapain gitu loh. Mengeluarkan uang buat bayar psikolog, datang ke sekolahnya dia, ngetes kepribadiannya, buat apa? Buang-buang uang seperti itu buat apa? Tentu saja ada gunanya untuk sekolahnya, yaitu apa? Memahami karakter yang diinginkan dari masing-masing siswa itu ada nggak gitu. Yang disukai sekolah kan biasanya yang dia motivasi berprestasinya tinggi, disiplin, tangguh, nurut, sopan, dan seterusnya. Dia nggak mau ketemu dengan anak-anak yang karakternya itu rebel, kreatif, yang karakternya itu terlalu out of the box. Dia individualis, penyendiri. Kan sekolah suka yang dia suka bergaul. Gitu. Jadi apa? Semakin banyak karakter yang diinginkan oleh sekolah ini sebetulnya itu karakter-karakter yang memastikan bahwa seseorang itu akan lulus dengan prestasi yang baik. Semakin tidak banyak karakter-karakter yang diinginkan itu, resiko si anak ini lulus dengan tidak baik itu semakin besar. Itulah pentingnya mencari kepribadian menurut sekolah. Ada yang mau menyikapi? Mau tanya, Pak, tadi disiplin sama nurut bedanya apa, Pak? Disiplin. Disiplin itu bisa dilakukan, ya. Bisa dilakukan dengan kamu memiliki standar sendiri. Kalau kamu nurut, kamu mengikuti standar orang lain. Begitu. Misalnya, misalnya kamu itu diminta membuat tugas itu standarnya 100. Begitu ya. Dari ketepatan waktu itu 100.
begitu. Tapi kamu lebih awal lagi mengumpulkannya, kamu disiplin. Seperti itu. Tapi kalau nurut, ya sudah menuruti apa yang diminta persis seperti itu. Jadi kamu tidak memasukkan standarmu sendiri seperti apa, udah nurut sama orang lain. Murni seperti itu. Ini membingungkan atau bisa dipahami? Kalau masih bingung nggak apa-apa. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami Pak, tapi izin bertanya Pak. Boleh, boleh. Bukannya itu jadinya membatasi siswanya gitu ya Pak, kayak ya sampai SMA atau kuliah gitu yang itu standar aja gitu Pak. Oke. Kalau saya bilang kamu tidak salah, gimana? Nggak apa-apa Pak. Ya, iya kan. Berarti apa? Kalau kamu menyadari itu, kamu akan sadar kenapa orang Indonesia itu inisiatifnya rendah. Begitu. Kenapa daya kreativitasnya rendah, literasinya rendah, keinginan mengetahui segala sesuatunya itu rendah. Hanya akan melakukan segala sesuatu kalau dia dihukum, dimingi-mingi hukuman atau diberikan perintah, perintah yang sifatnya mutlak. Kira-kira gitu tidak konsekuensinya? Iya, Pak. Kayak gitu toh. Nah, jadi sebetulnya gimana sih kita bisa membuat pendidikan kita itu value-nya lebih bagus? Orang ke sekolah senang, belajar itu senang walaupun ada kesulitan-kesulitannya, tangguh, gigih, bisa bermimpi melihat masa depan dari pendidikan itu. Gimana? Ubah dulu pendidikan kita yang tadinya orientasinya adalah kepatuhan dan hukuman. Ya, dari kepatuhan dan hukuman itu menjadi apa? Menjadi pengembangan individu dan mimpi, cita-cita. Biarkan anak itu dia mengembangkan karakteristik dirinya yang paling bagus itu seperti apa. Sekaligus jangan biarkan dia bisa menyusun langkah realistis menuju masa depannya mereka. Itu bermimpi itu susah loh. Nggak semua orang Indonesia tuh punya cita-cita loh. Kalau di TK aja disuruh angkat tangan, mimpi kamu apa? Cita-cita kamu apa? Kan rame-rame toh. Kegiatan bertanya kamu cita-citanya apa lalu siswa menjawab. Itu misalnya kita lakukan lagi di anak SD. Kita lakukan lagi di anak SMP. Kita lakukan lagi di anak SMA. Kita lakukan lagi di anak S1. Itu semakin turun, teman-teman. Karena kita sudah terkungkung dalam sebuah sistem. Sistem yang dari dulu dipupuk ke kita, di mana kita patuh dan kita menghindari hukuman. Itu. Ya, saya lanjut. Izin saya lanjut. Ini ada tes kepribadian namanya Big Five atau Big 5. Ini asing kan buat kalian? Masih asing. Jadi tes kepribadian ini dia mencari 5 kepribadian. 5 karakter kepribadian. Yang pertama adalah keterbukaan terhadap pengalaman baru, terhadap situasi yang dia perlu adaptasi, dia independen atau tidak, gitu kan. Openness ini. O kodenya. C, conscientiousness. Ini adalah orangnya itu dia tertata atau tidak, disiplin atau tidak, gitu. Extraversion. Extraversion ini dia sosialnya luas atau tidak, orangnya ini cenderung bahagia atau tidak, menunjukkan perasaan atau tidak. Lalu agreeableness. Agreeableness ini dia orangnya lemah lembut atau tidak hatinya, mudah mempercaya atau tidak, suka membantu atau tidak. Dan N terakhir adalah neuroticism. Jadi orang ini cenderung kalem, ataukah orangnya cenderung banyak cemasnya. Pola berpikirnya dia itu secure atau insecure. Dia puas dengan dirinya sendiri atau dia mengasihani atau tidak suka bahkan dengan dirinya. Ini, tes ini, adakah yang sudah pernah melihatnya?
Saya rasa belum ya. Oke. Kalau ini nggak tahu, saya yakin ini tahu. Banyak yang tahu. Ya, Iya, Pak. Pak. kenapa saya bahas ini berdampingan? Karena memang ini ya, tes ini versi lebih bagusnya adalah Big Five ini. Kenapa? Di tes ini, tes MBTI ini, kalian kan dipaksa harus jadi satu kepribadian toh. Kalau tidak tidak introvert, ekstrovert, kalau tidak sensing ya intuiting, kalau tidak feeling, judging dan seterusnya. Kan kalian dipaksa harus masuk satu kategori. Di sini enggak, di sini di tes ini. Oke. Maaf tadi keluarga saya menghubungi. Jadi saya chat dulu. Oke, nah ini kan 16 personality ini tah. Ayo pada dapat apa aja biasanya? Atau tadi mengerjakan dapatnya apa? Loh, tahu kok tapi nggak ada hasilnya. Nggak pernah ikutan toh. INTJ, waduh. Dewi Agustin, ini saya asumsikan perempuan ya. Jadi kalau perempuan dapatnya yang ini INTJ, waduh. Berarti dia cerdas, suka merencanakan segala sesuatu. Lalu dia apa sih namanya berpikirannya itu taktis gitu kan. Kalau debat sama cowoknya itu nanti bisa diskakmat dengan argumentasi panjang ya. Gitu. Nah, nanti yang lain dapatnya apa ini kan mendapatkan karakter sendiri-sendiri. Cuman permasalahannya adalah kalian itu dipaksa menjadi masuk salah satu kategorisasi ini gitu loh. Ini kan tes ini hasilnya ada 4 huruf ini ya, kita bisa lihat. Ini huruf 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita memilih di antara 2 huruf. Contohnya huruf pertama ini kalau nggak E, I. Huruf kedua kalau nggak N, S. 3 kalau nggak T, F. 4 kalau nggak P, J gitu. Ini kita dipaksa masuk salah satu gitu. Sedangkan tes yang ini, yang sebelumnya dia tidak memaksa. Gini ya. Jadi saya juga memberikan tugas dua-duanya. Kalian coba kerjakan yang 16 personalities. Coba kerjakan yang Big Five. Nanti kan kalian bisa mengetahui ini mana ya lebih cocok dengan aku gitu. Nah, ini juga tes kepribadian yang sebetulnya agak agak sering digunakan di anak SMA. Namanya tes kepribadian Holland. Tes kepribadian apa ini? Dia tes kepribadian yang dia membuka karakter-karakter yang sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu, teman-teman. Jadi contohnya, ini ada realistik. Dia adalah karakter yang orangnya itu suka dengan sesuatu yang praktis. Suka yang langsung di lapangan, langsung ke praktek, langsung ke hal-hal yang itu dia bisa lihat, dengar, apa, dan seterusnya. Daripada harus pusing-pusing menghadapi manusia, mending ngadepin alat gitu. Lalu ada investigatif. Oh, dia suka pekerjaan yang pelan-pelan, harus mengikuti prosedur keilmuan tertentu, harus menelusuri pengetahuan lebih dalam. Ini investigatif. Ada artistik. Dia senangnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi, dengan kreativitas, dengan visual. Ini kalau saya ke anak-anak FBS, ya Fakultas Bahasa dan Sastra dan Budaya. Ya, ya bener kan Bahasa Sastra dan Budaya ya. FBS itu anak-anaknya mayoritas sukanya ya karakteristiknya itu artistik gitu. Jadi suka dengan yang seni-seni, visual, ekspresi. Lalu sosial, sosial ini suka yang aktivitas menolong orang, empati dengan orang lain, berteman dengan orang lain, melayani gitu.
Enterprising ini yang dia menginfluence orang, negosiasi, memimpin, mengarahkan orang gitu. Dan terakhir konvensional ini dia suka aktivitas yang terstruktur, terorganisasi, hati-hati, begitu aktivitasnya diulang-ulang, tidak apa-apa gitu. Nah, ini ada 6 bidang pekerjaan yang sebetulnya dia ini mencari karakter orang yang cocok dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Begitu. Jadi ini tes kepribadian untuk pekerjaan. Oke, saya lanjut. Ini ada tes kepribadian yang kami pakai sebagai orang psikologi. Jadi karakter yang kami cari itu ada 15 seperti di sini. Ini tidak perlu apa ya, maksudnya kita tidak perlu bahas mendalam, tapi menggambarkan saja. Ini bisa kami pakai untuk mendeteksi tipe kepribadian yang berbeda-beda dan banyak memang kami pakai di sekolah dan universitas. Begitu. Ini bagian dari yang saya minta kerjakan, dia adalah tes yang melihat nilai positif dari seseorang. Jadi dia tes kepribadian tapi yang dicari karakter-karakter yang positif. Misalnya apa? Oh, kamu ini orangnya pemberani ya. Pemberani, kamu memperjuangkan nilai yang kamu anggap benar. Kamu memperjuangkan hal-hal yang kamu anggap benar, walaupun orang lain nggak menganggap itu betul, gitu. Atau lagi misalnya, oh kamu orangnya religius sekali ya. Jadi dalam kesulitan hidup seperti apapun, kamu tidak akan mau berhenti untuk berdoa, berharap kepada Tuhan, begitu. Percaya bahwa Tuhan itu akan mengangkat nasib dan derajatmu. Ada lagi yang dia apa sih kualitas positifmu, karakter positifmu apa? Oh, misalnya dia sosial intelijen. Dia itu mampu untuk memahami kondisi sosial masyarakat seperti apa, memahami emosi-emosi orang lain, emosi teman-temannya yang sedang berkumpul dengan dia bisa paham, menyampaikan sesuatu dengan tidak menyakiti, gitu. Ini tes yang saya minta kerjakan juga. Jadi mencari karakter yang positif dari kalian itu seperti apa. Dan ini satu alasan lagi kenapa saya minta mengerjakan ini ada hubungannya dengan materi ke-6 nanti, pertemuan ke-6, begitu ya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Ini saya nggak akan lama kalau perbedaan sosial, materinya sedikit. Mau tanya jawab dulu atau saya selesaikan dulu? Selesaikan dulu, Pak. Selesaikan dulu ya. Oke, perbedaan sosial. Di sini ada perbedaan budaya, agama, sosial, ekonomi, status, dan juga gender. Dia ini, kalau misalnya kita membahas perbedaan individu, oh minat bakatmu beda dengan orang-orang lain, dengan teman-temanmu. So what? Tidak terjadi masalah apapun. Begitu. Tapi contoh, kamu di lingkungan di mana besok 2024 nyoblosnya A, kamu tiba-tiba jadi orang satu-satunya di situ yang nyoblosnya B. Masalah nggak di situ? Akan masalah. Kamu sebagai minoritas di sebuah lingkungan yang itu isinya orang-orang mayoritas dengan identitas apapun mayoritasnya ya. Kamu beda sendiri. Akan ada kemungkinan timbul masalah nggak dari situ? Ada, begitu. Kenapa perbedaan sosial ini dia penting dibahas? Karena Indonesia pada dasarnya Indonesia itu stratanya itu tinggi ya. Jadi kesenjangan sosial dari yang dia eh, paling kaya sama yang paling miskin itu jauh, yang pangkatnya paling tinggi sama yang pangkatnya paling rendah itu jauh. Dan juga misalnya di masyarakat bawah pun terkotak-kotakan untuk banyak hal gitu. Terkotak-kotakan karena pilihan, karena afiliasi, politik, statusnya, agamanya, budayanya, ras, suku, dan seterusnya. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang riskan kalau salah manajemen, karena potensi konfliknya banyak. Begitu. Kita membahas ini gunanya buat apa sih? Untuk membahas masalah-masalah di sekolah dan juga membahas bagaimana pendidikan multikultural bisa dilakukan.
gitu. Kalau kalian melihat gambar di sebelah kanan ini kita kayak melihat, oh ini masyarakat yang dia secara ekonomi sosial di bawah. Makanya saya mengangkat judulnya di sini socially different. Pembelajar berbeda-beda dari segi etnis, budaya, sosial, dan gender. Perbedaan ini dapat berdampak pada siswa yang menerima pembelajaran. Pengajar atau guru perlu menyelenggarakan pembelajaran yang bisa mengakomodasi berbagai latar belakang siswa, mau dia itu dari latar belakang seperti apapun. Dan perbedaan-perbedaan ini bisa alami maupun buatan. Alami, misalnya warna kulit kita, warna mata kita, itu alami. Tapi buatan itu juga bisa dibuat. Perbedaan-perbedaan sosial yang kita miliki ini kadang-kadang buatan juga. Contoh, oh, kamu lulusan SMA itu ya, aku lulusan SMA ini. Oh, kamu lulusan SMP itu ya, aku lulusan SMP musuh kamu tuh. Oh, kamu ngefans ini ya, aku ngefans yang lawannya itu. Berarti kita musuh dong. Nah, itu kan berarti apa? Ada perbedaan yang dia sifatnya adalah dibuat gitu. Kita bahas yang pertama dulu, budaya dan agama. Budaya adalah pola perilaku, kepercayaan dan produk dari sekelompok orang tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan. Kalau kita ngomongin kesakralannya, agama itu lebih sakral, tapi budaya dan agama ini ada dalam kehidupan ini bahasannya itu biasanya gandeng. Kenapa? Agama dia dapat dikaji sebagai budaya, tapi dalam budaya itu juga ada sistem keagamaan. Seperti itu, ada sistem kepercayaan di dalamnya. Pembelajaran dengan berbagai budaya, dia diarahkan untuk membantu siswa menerima dan mengakui adanya budaya yang berbeda, agar saling menghargai, memberi kesempatan untuk saling bekerja sama antar etnis. Nah, sebetulnya yang paling inti untuk mengidentifikasi orang dengan latar belakang budaya dan agama yang beda-beda, mengidentifikasi batasan dan kesempatan antara budaya yang berbeda-beda. Contoh, budaya ini dia tidak bisa ini tapi bisa itu. Budaya yang satunya lagi dia tidak bisa ini dan itu tapi bisa ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa mengidentifikasi budaya yang beda-beda ini penting? Karena apa? Kita menjauhi potensi konflik. Begitu. Itu minimal kita menjauhi potensi konflik. Yang lebih baik dari itu apa? Tidak hanya sekedar menjauhi potensi konflik, tapi kita juga bisa menemukan potensi-potensi di mana orang dari latar belakang yang beda-beda ini dia bisa diarahkan ke tempat yang sama, sama-sama sukses, sama-sama mencapai mimpi, sama-sama dia bisa lulus dengan passing grade yang bagus, sama-sama punya kompetensi, sama-sama punya pengalaman praktek dan kerja, sama-sama dihargai. Nah, itu. Jadi mencari beda dan sama itu penting, teman-teman. Jangan lalu kita beranggapan bahwa, ah ya sudahlah, supaya kita adil, budaya itu jangan kita anggap. Kan supaya adil semua orang harus diperlakukan sama. Ya salah. Orang itu bukan harus diperlakukan sama, dia harus diperlakukan adil. Gitu. Adil itu berarti menurut proporsinya. Mengidentifikasikan batasan dan kesempatan, oke, lalu mengembangkan soft skill dan mengembangkan aturan dan kebijakan sekolah. Masyarakat berbudaya individualistik versus kolektivistik. Ini akan saya bahas cepat, sisanya. Jadi kalau kita membahas dikotomi seperti ini, Indonesia ini agak susah juga ya. Kita ini supaya ayam hidupnya, kita harus kolektivistik, jadi jangan beda sama tetangganya. Kalau perlu, ya berangkat kerjanya sama-sama, mobilnya nggak jauh beda harganya, motornya nggak jauh beda harganya, pendidikan anak nggak jauh beda, orang tua dirawat di rumah sakit mana nggak jauh beda, dan seterusnya. Ini kalau kita mau hidupnya ayem, tapi kalau kita mau hidupnya itu bisa mencapai banyak hal, kita harus individualistik. Susah di sini. Kita sebagai orang Indonesia harus bisa mengakomodasi dua budaya yang beda. Gitu. Kalau kita terlalu kolektivistik, ya nanti kita mau majunya gimana? Begitu. Tapi kalau terlalu individualistik, ya nanti kita bisa maju jauh, tapi hidupnya nggak tentram. Begitu ya.
Implikasi perbedaan budaya dan agama. Indonesia budayanya beragam, potensi konfliknya tinggi, tapi potensi berkembangnya juga tinggi karena kita memiliki beragam orang dengan karakteristik kekuatan yang beda-beda. Budaya bisa menjadi faktor perhambat maupun pendorong, dan guru itu menjadi figur yang sangat sentral dalam hal ini gitu. Lalu agama adalah batasan mutlak manusia dan membutuhkan keterampilan bertoleransi sejak dini dan di sini. Oke. Sosial ekonomi status adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis tempat tinggal, dan jabatan. Ini kalau kita mau bilang bahasa gampangnya apa sosial ekonomi status itu? Kalau kayak begini. Orang yang SES-nya tinggi, sosial ekonomi statusnya tinggi, yang sebelah kiri, yang low, sebelah kanan. Jadi apa? Yang dia hidupnya lebih sejahtera yang di kiri, yang tidak sejahtera yang kanan, kan gitu. Di sini ada indikator-indikatornya bisa dibaca dan diartikan sendiri. Bahasa lain yang gampang untuk menjelaskan sosial ekonomi status itu apa? Privilege. Mungkin istilah ini nggak asing buat kalian. Yakni apa? Kecukupan kekayaan, status, gaya hidup, dan kuasa. Kalau orang yang bisa berkuasa itu kan ya opsinya banyak ya. Dia mau ngapain aja bisa. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak berkuasa ya udahlah manut aja lah. Itu. Sosial ekonomi status dilihat dari mana? Tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan. Ini siklusnya bagaimana orang itu bisa punya sosial ekonomi status yang tinggi. Saya lanjut. Nah, gender. Kepribadian. Loh, kok jadi kepribadian? Salah slide-nya. Gender. Gender itu apa? Gender ini adalah peran. Peran apa? Peran yang dia bisa melekat dengan jenis kelamin secara erat atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita melihat laki-laki, laki-laki itu ya karakter aslinya adalah maskulin. Kalau perempuan karakteristik aslinya adalah feminin begitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia itu ya memang ya dia laki tapi tidak terlalu maskulin, malah nggak feminin, malah kemayu gitu ya. Perempuan kadang-kadang juga ada yang dia tidak tidak terlalu feminin, malah kadang-kadang maskulin. Jadi agak tomboy gitu ya, agak maco begitu. Nah, gender ini memiliki pengaruh dan konsekuensi sosial. Gender ini memiliki bias dalam pendidikan. Walaupun kita abaikan, hal ini pasti ada. Contohnya di sini, yang hadir cuma setengah kelas kan 75. Tapi di sini perempuannya banyak enggak? 20 ada enggak? Saya ragu enggak nyampe 20 di sini. Saya lihat, oh iya kayaknya enggak. Enggak banyak perempuannya di sini. Karena apa? Perempuan akan lebih mudah disetujui masuk jurusan yang bukan teknik daripada yang teknik. Sedangkan laki, coba misalnya laki mau daftar jurusan tata busana, nah kan beda jadinya. Malah cenderung ditentang. Buat kamu masuk teknik, masuk kedokteran, apa masuk TNI gitu loh. Nah, sama arahnya. Oke. Sebetulnya laki sama perempuan ini memiliki konsekuensi yang beda. Laki-laki itu kan dia lebih memiliki konsekuensi sosial, pendapatan, status. Jadi laki-laki kalau pendapatannya tidak besar, tahu teman lain itu dengan pekerjaan yang sama tapi pendapatannya lebih baik, itu kan juga kadang-kadang tuh gimana gitu loh. Saya tuh hidup udah mencapai apa yang saya butuhkan, saya inginkan nggak sih? Aku kok jadi laki-laki cuman segini, aku kok nggak berprestasi kan? Kayak ada perasaan kalah gitu. Dan juga kan kita dihukum secara sosial kalau laki-laki. Wah, kamu laki-laki tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa itu. Gitu. Sedangkan perempuan itu kan dia ekspektasi sosialnya juga beda, ekspektasi perannya itu beda. Kamu kok perempuan tapi kok mendahulukan pekerjaan kamu, kok mendahulukan pendidikan kamu nggak sayang anak po. Kamu perempuan, kamu nggak mendahulukan
karirmu dan pendidikanmu. Kamu nggak sayang po udah jauh-jauh sekolah cuma jadi ibu rumah tangga kan gitu. Ada omongan-omongan seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri sisanya. Oke, jadi intinya apa? Di sini sekolah itu bisa jadi pesimistis. Pesimistis dengan apa? Dia mencari keragaman yang dia mau saja. Kalau ada keragaman-keragaman yang dia tidak mau, perbedaan individu maupun sosial yang dia nggak mau, dipaksa untuk jadi sama. Jadinya apa? Sekolah yang dia berbasis kepatuhan, hukuman, kesamaan, dan seterusnya. Tapi kalau kita ini bisa sekolahnya menjadi sekolah yang dia lebih buat manusia gitu loh, nggak cuma untuk sistem, nggak cuma untuk memenuhi KKM, nggak cuma untuk memenuhi akreditasi saja. Sekolah itu bisa jadi sekolah yang lebih bagus kok. Pendidikan kita bisa lebih bagus, pengalaman kita bisa lebih enak. Kenapa? Di balik perbedaan itu terdapat potensi kekuatan, gitu ya. Oke, dah. Ada yang mau tanya? 1 jam saya jelasin 2 pertemuan. Ada yang mau tanya? Belum, Pak. Ya sudah kalau belum ada. Nanti tugas pertemuan selanjutnya menyusul. Kita tutup pertemuan sore ini kalau begitu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.